Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat beribadah, selamat menikmati sukacita di hari Tuhan ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang terambil bagi kita di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, segala puji dan syukur kami terus panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami terus menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Juga kami percaya hidup kami ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Di hari Minggu ini ya Tuhan, di minggu pertama perayaan sengsara Tuhan Yesus, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu biarlah di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau beri kepada kami hikmat dan pengertian, tidak saja untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, tetapi mengerti dan memahaminya dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Mari berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah semua kita yang membaca firman Tuhan dan yang mau hidup menurutnya hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa menikmati hari Minggu ini, kita ada dalam penyertaan dan juga dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya bahwa kita memiliki satu sukacita yang sama untuk boleh menikmati semua berkat firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Bapak Mama saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, keyakinan selalu menjadi alasan utama untuk seseorang bisa berpegang teguh dan sabar menjalani tantangan, sekalipun menurut kita tantangan itu melebihi batas kekuatan kita. Kisah Nuh dan bahteranya bukan sebuah cerita baru
kisah baru bagi kita. Untuk kesekian kalinya kita membaca atau mendengarnya. Ada banyak kesempatan kita merenungkan bagian firman ini. Sejak sekolah minggu, dalam ibadah-ibadah pelayanan gereja dan lain-lain. Bagi saya secara pribadi, saat kita membaca ulang atau mendengar ulang kisah Nuh ini, oleh kasih karunia Tuhan, saya dan saudara-saudara dituntun oleh Tuhan untuk semakin mengerti dan memahami kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita manusia. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, pasal 7 dan pasal 8, kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan melalui air bah menghantam dan memusnahkan semua yang ada di atas bumi ini kecuali Nuh dan keluarganya beserta semua ciptaan yang ada bersama dia di dalam bahtera. Kedaulatan Tuhan dengan kuasanya yang besar ini tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan manusia. Dan karena itu sebagaimana dijelaskan pada pasal 6, bagi dosa dan kejahatan kedaulatan kuasa Tuhan datang dalam bentuk penghukuman. Sebagaimana dilakukan Tuhan lewat peristiwa air bah. Di sisi lain, kuasa Tuhan datang dalam bentuk pemeliharaan dan perlindungan. Dan itulah yang Tuhan lakukan, nyatakan bagi Nuh dan keluarganya, semua makhluk hidup yang ada bersama-sama dia dalam bahtera. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menghendaki kelangsungan hidup manusia dan kehidupan yang dikehendakinya adalah hidup dalam damai sejahtera. Lepas dari murka dan penghukuman yang ia nyatakan pada waktu itu. Tetapi di dalamnya juga ternyata ada makna perlindungan dan rancangan keselamatan yang sementara Allah rancangkan supaya kelangsungan hidup manusia tetap ada. Ada beberapa catatan firman Tuhan bagi kita lewat bacaan kita saat ini. Yang pertama, Allah karena kasih-Nya berinisiatif memulihkan ciptaannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Allah mengerti kondisi orang yang baru saja mengalami peristiwa yang mengerikan, yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Dan Allah tahu bahwa mereka memerlukan jaminan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, betapa traumanya Nuh beserta keluarganya saat mereka menjalani hidup baru di bumi yang baru saja dilanda oleh air bah yang mematikan. Mereka baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang begitu mengerikan yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika hujan turun mungkin mereka akan cemas. Bagaimana kalau hujan ini tidak berhenti? Mungkin mereka juga akan ketakutan ketika mendengar suara guntur. Apakah air bah akan datang lagi? Pertanyaan-pertanyaan manusiawi ini tentu akan mengganggu pikiran Nuh dan keluarganya. Allah mengerti itu. Dan untuk itu, catatan firman Tuhan kita di bagian pertama ayat yang ke-8 merupakan pernyataan Allah kepada Nuh tentang apa yang akan Allah perbuat setelah penghukuman air bah dan setelah Nuh serta keluarganya beserta semua ciptaan yang lain yang ada bersama-sama dengan Nuh dalam bahtera itu keluar. Pernyataan Allah ini ada kaitannya dengan ayat 7 di mana Allah memberkati Nuh dan keturunannya agar bertambah banyak di atas bumi. Berkat ini menunjukkan bahwa Allah punya keinginan agar bumi kembali dipenuhi dengan manusia setelah peristiwa air bah. Ayat 8 menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berinisiatif untuk melakukan perjanjian dengan Nuh.
Dan ayat yang ke-9 dari pembacaan kita menjelaskan tentang isi dari pernyataan itu, yang mana penekanannya adalah bahwa hal datangnya perjanjian itu sekali lagi berasal dari Allah. Isi perjanjian itu dimulai dengan kalimat sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku, dan seterusnya. Kalimat ini adalah kalimat pembuka perjanjian yang bermakna penting. Karena perjanjian ini terjadi bukan sebab adanya jasa manusia atau perubahan pada diri manusia atau Nuh atau sesuatu yang datang dari manusia, melainkan karena Allah berkehendak. Kata sesungguhnya yang dipakai dalam ayat ini bisa dipahami seperti ini, bahwa sekalipun Allah itu sudah tahu bahwa manusia yang berdosa akan selalu melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Allah saat ini, masa depan, dan seterusnya, akan tetapi karena kasihnya Allah, maka Allah akan tetap menunjukkan kasihnya, menyatakan kasihnya kepada manusia. Dan karena itu, maka kata sesungguhnya ini punya makna sebagai luapan kasih Allah kepada manusia. Kita boleh menggarisbawahi bahwa di balik murka Allah itu nyata ada celah pengampunan, sebab Allah tidak pernah bermaksud untuk menghukum bumi, hanya menghukum bumi, tetapi juga Ia punya rancangan untuk membaharuinya. Mereka semua, Nuh, keluarganya, dan semua ciptaan yang ada dalam bahtera akan menjalani rangkaian sejarah keselamatan yang sementara dirancang dan dikerjakan oleh Allah. Catatan kedua dari bagian firman kita di dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Lebih khusus ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Allah membuat tanda untuk menguatkan janji itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, penegasan bahwa Allah tidak akan menghukum dengan air ini kemudian dilanjutkan dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-13, yakni bahwa Allah memberi sebuah tanda sebagai pengingat perjanjian itu, yakni busur yang Allah taruh di awan, yaitu pelangi. Busur ini adalah wujud dari kasih Allah atas kehidupan, di mana Allah tidak akan mendatangkan penghukuman atas manusia dan bumi dengan air bah. Busur itu adalah pengingat bahwa kehidupan yang diberikan dan dianugerahkan Allah itu berharga. Dan karena itu, Nuh dan keturunannya patut menghargai kehidupan itu dalam ketaatan kepada Allah, dan juga membangun kehidupan bersama dengan sesamanya, dengan makhluk serta semua yang ada di bumi ciptaan Allah. Makna ini kemudian dilanjutkan dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Kata apabila sebagai pendahuluan dari ayat 14. Kemudian kata maka pada ayat yang ke-15 dan kata jika pada ayat yang ke-16. Kalau kita periksa, ini memiliki arti yang hendak menerangkan bahwa kalau di kemudian hari ada ancaman bahaya yang menjurus seperti air bah, maka Allah akan mengingat perjanjiannya dengan Nuh, sehingga Ia tidak akan membiarkan ancaman itu menjadi bencana yang membahayakan kehidupan. Dan karena itu, Allah akan bertindak untuk meliputkan kehidupan manusia dan bumi dari ancaman itu. Tindakan Allah akan dapat disaksikan manusia melalui busur, tanda busur yang Allah tempatkan di awan. Bisa terlihat oleh kita. Pelangi sekali lagi merupakan tanda bagi Tuhan untuk mengingat bahwa Tuhan telah berjanji tidak akan mengirimkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat yang ke-16.
Dengan kata lain, pelangi merupakan tanda bahwa ada keselamatan yang ditawarkan Allah, ditawarkan Tuhan kepada manusia. Pelangi sesudah air bah melambangkan kasih, pemeliharaan Sang Khalik yang melengkung di atas kehidupan segala ciptaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terus dikasihi Tuhan, kehidupan kita orang-orang percaya dari waktu ke waktu tidak pernah sepi dari tantangan, pergumulan, persoalan, dan penderitaan. Terkadang ada saja orang percaya yang harus berjumpa dengan berbagai pergumulan berat, menyerah karena tidak mampu dan tidak kuat menghadapi semua realita kehidupan ini. Tetapi ada juga orang-orang yang terus yakin betapapun berat tantangan dan pergumulan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan umatnya untuk selamanya hidup dalam pergumulan dan penderitaan. Dari kisah indah Nuh dan keluarganya, saya dan saudara-saudara diberikan pengajaran iman yang penting untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Yang pertama, Tuhan sungguh serius dengan kehidupan kita manusia. Dan itu juga pertanda bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Bagaimana Tuhan menandai Nuh, sebagaimana Tuhan menandai Nuh dan keluarganya yang hidup dan bergaul akrab dengan Tuhan. Yang kedua, pelangi ditetapkan sebagai tanda dari perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh dan keturunannya. Dan bagi Allah tanda ini sebagai meterai atas perjanjian yang dibuatnya, sehingga apa yang telah dijanjikannya pasti dilakukan. Dan bagi kita manusia, tanda perjanjian Allah itu seharusnya membuat kita senantiasa bersyukur atas kemurahan Allah dalam hidup kita. Tiap kali biar kita melihat pelangi, kita tahu bahwa kasih dan kemurahan Allah terus melingkupi kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, kita memasuki minggu sengsara pertama. Kita diarahkan lewat firman Tuhan ini untuk memahami bahwa perjanjian keselamatan Allah kepada kita belum terputus, melainkan terus berlanjut hingga saat ini. Karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus adalah kelanjutan dari karya Allah merawat kehidupan kita. Di sini kita diingatkan bagaimana Kristus mengerjakan karya keselamatan itu lewat penderitaannya, supaya kita hidup oleh janji keselamatan itu. Kini janji keselamatan itu telah kita pegang dan hidup olehnya. Maka adakah lagi yang dapat merampas kita dari kasih karunia Allah? Apakah itu bencana, penderitaan, duka cita sekalipun, bahkan kematian berharga di mata Tuhan? Sebab janji keselamatan di dalam Kristus telah Allah kerjakan dengan sempurna bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Janji keselamatan dikerjakan oleh Kristus Yesus dengan sempurna bagi tiap-tiap kita. Catatan yang keempat, sikap ketaatan mengingat dan memegang kuat janji Tuhan ini menjadi cara kita mengokohkan fondasi beriman di masa-masa sulit yang harus kita lewati. Sikap ini juga yang akan memampukan kita merawat kehidupan ini dengan lebih bijak. Termasuk juga merawat ketaatan melalui pertobatan atas dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perenungan sepanjang minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menjadi minggu-minggu perenungan yang meneduhkan dan mengantarkan kita untuk terus berpengharapan bahwa dalam Kristus Yesus, pelangi kasih Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan orang percaya
menjadi kekuatan bagi kita untuk memenangkan setiap tantangan, kesulitan, persoalan kehidupan yang sementara kita gumulkan. Saya percaya bahwa firman ini dalam pertolongan Roh Kudus akan menjadi berkat yang meneduhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan biarkan kehadiran badai membuat kita meragukan kehadiran Tuhan. Karya keselamatannya sempurna bagi kita semua. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari dalam teduh kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, firman-Mu berisi janji keselamatan untuk semua ciptaan. Telah meneguhkan kami ya Tuhan, untuk melihat, menjalani hari-hari kami ke depan. Kami datang dengan penuh sukacita hari ini Tuhan. Kami terus menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kami terus menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang kokoh menopang dan menuntun kehidupan kami. Kami berdoa pagi hari ini untuk semua jemaat Tuhan yang sementara beribadah di rumah-rumah. Tuhan terus memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Tuhan memberkati mereka dengan firman-Mu dan meneguhkan iman percaya mereka bahwa rancangan keselamatan Allah terus berlaku atas kami sampai hari ini. Kami berdoa di kesempatan saat ini ya Tuhan, bagi umat Tuhan yang sementara mengalami pergumulan sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Mereka yang bergumul dengan pergumulan virus COVID juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Para medis yang melayani kami di garda terdepan pun Tuhan memberkati mereka. Semua upaya-upaya pemerintah bersama gereja untuk boleh menjalankan berbagai program kesehatan yang berguna bagi kepentingan kami semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan menopang gereja Tuhan juga dalam berbagai program pelayanan di masa pandemi ini. Tuhan menuntun kami semua ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk begitu banyak berkat pemeliharaan Tuhan yang nyata ada bagi kami. Kami berdoa bagi semua yang menerima berkat pertambahan usia, bersuka cita karena berjumpa dengan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Kasih dan setia Tuhan biarlah terus mereka nyanyikan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka, bahwa Allah setia menyertai dan menopang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua berkat lewat usaha dan kerja yang dinikmati oleh umat-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap upaya hidup yang dikerjakan. Tuhan juga memberkati kami ya Tuhan, yang boleh bersuka cita karena berjumpa dengan berbagai-bagai sukacita yang lain dalam hidup. Allah menyempurnakan sukacita dan syukur yang dinyatakan oleh umat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan di kesempatan saat ini. Kami mengingat semua yang mengalami duka cita. Keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami taruh mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam pantauan dan kasih setia-Mu, Tuhan berkenan untuk memberkati, menghibur dan memulihkan kehidupan mereka pasca duka. Kehidupan hari-hari yang baru kami tahu ada dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Bapa Sorgawi, kami akan memasuki minggu yang baru. Biarlah Tuhan memimpin dan menuntun kami. Dan biarlah penyertaan-Mu yang sempurna juga terus menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah dan mengerjakan hal-hal baik yang tidak saja untuk kepentingan kami,
tapi juga menjadi berkat bagi sesama kami. Ini kami Tuhan. Tuhan terus menuntun dan memberkati kami. Semua orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, Tuhan berkati. Kami berdoa juga bagi pelayanan gereja-Mu, tim multimedia yang telah mengerjakan berbagai tugas pelayanan. Tuhan juga memberkati mereka. Pekerjaan Tuhan kami letakkan ada di dalam berkat-Mu. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.